Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang sukses, husnul khatimah, dan surga. Tema kita kali ini yaitu menerapkan Al-Quran harus dengan akhlak mulia. Ini para sahabat, sangat penting kita ungkapkan karena memang kita melihat kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi umat Islam, kondisi para ulama, kondisi para penceramah. Yang kesemuanya kita perhatikan satu persatu, ternyata banyak hal yang harus kita lihat di dalamnya, keberagamannya, perselisihannya, ada satu dengan lain saling, ya dengan kata-kata yang kurang elok lah begitu kira-kira. Nah, sehingga dengan demikian kita menyaksikan keadaan umat Islam yang sedang mau belajar. Ya, umat Islam yang mau belajar. Umat Islam yang mau dia mendengar para ulamanya. Tetapi saat kita lihat kenyataannya di kehidupan sehari-hari, terutama informasi-informasi dari YouTube, informasi dari medsos, informasi dari semuanya tentang keislaman, tentang ceramah, tentang keagamaan, perlu ada sedikit pembelajaran di dalamnya. Tentu bukan sedikit, banyak sekali yang harus dipelajari. Ya, salah satunya adalah pentingnya para ulama memprioritaskan akhlak mulia dalam berdakwah, dalam menerapkan Al-Quran. Ini penting sekali. Bagaimana pentingnya? Mari kita lihat slide berikut ini. Nah, ini kita lihat para sahabat. Menerapkan Al-Quran harus dengan akhlak mulia. Ini satu keharusan, ini nggak bisa tidak. Ya, satu keharusan yang tidak bisa tidak. Tentu pedoman akhlak mulia ini kita harus kembali kepada poster kunci sukses, minimal ikhlas, syukur, ihsan, sabar, istiqomah, bersemangat. Itu minimal. Kalau kita telusuri bagaimana awalnya Al-Quran itu, dan bagaimana dia berproses dari generasi ke generasi, yang dipelajari terus-menerus, yang ditafsirkan terus-menerus, yang diterapkan, dan yang disosialisasikan atau didakwahkan. Nah, kita lihat dari awalnya para sahabat. Nah, ini seperti ini. Al-Quran itu wahyu dari Allah tentunya, sudah pasti. Ya, wahyu ini dalam bahasa Arab. Nah, wahyu dalam bahasa Arab ini yang tertulis seperti sekarang itu, yang memahaminya, yang sangat memahaminya, baik artinya, baik maknanya, baik penerapannya secara tepat dan menyeluruh. Yaitu secara tepat dan menyeluruh itu hanya Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW. Hanya satu orang itu. Nah, di dalam perkembangannya tentunya dari Nabi Muhammad tentu dengan ada hadis-hadis yang layak dipercaya begitu. Nah, kemudian Al-Quran ini dipelajari oleh orang biasa. Wahyu yang sedemikian luas dalam dan harus ngerti penerapannya, yang hanya diketahui secara tepat oleh Nabi Muhammad, kemudian ditafsirkan ya oleh para jamaah Nabi Muhammad atau kita bilang umat. Nah, ditafsirkannya masih dalam bahasa Arab juga begitu. Ya, bukan bahasa lain, bahasa Arab juga ini. Al-Qur'annya bahasa Arab, wahyunya bahasa Arab, ditafsirkan dalam bahasa Arab. Karena memang tidak ada yang bisa tepat itu memahaminya seperti Nabi Muhammad itu. Sehingga para ulama ini hanya menafsirkan.
Tentu namanya kepala orang beda-beda, ilmu orang beda-beda, pemahaman orang beda-beda, penafsiran orang berbeda-beda, penafsiran persepsi juga berbeda-beda. Jadi akhirnya Al-Quran ditafsirkan masih dalam bahasa Arab oleh para ulama, terjadi perbedaan penafsiran, perbedaan persepsi tentang artinya, tentang maknanya, apalagi penerapannya. Ini masih dalam bahasa Arab dan para ahli bahasa Arab. Nah, kemudian yang ketiga, Al-Quran dan tafsir itu, ya udah ditafsirkan, ada Al-Quran, ada tafsir, diterjemahkan lagi dalam bahasa Indonesia. Ya, maka akan terjadi perbedaan lebih jauh dan beragam. Ya, jadi udah ada Al-Quran, udah ada tafsir dalam bahasa Arab. Tafsirkan dalam bahasa Arab tadi, diterjemahkan lagi dalam bahasa Indonesia. Maka makin jauh di perbedaannya itu dari orang per orang, penafsir atau penterjemah ini. Ya, dan beragam, semakin beragam makna dan penerapannya. Itu harus kita ketahui. Maka dia terjadi perbedaan. Itu memang biasa, seperti itu memang akan terjadi. Dan kemudian setelah seluruhnya dalam bahasa Indonesia, baik tafsir, semua kita pelajari dalam bahasa Indonesia, nah nanti itu orang yang menerjemahkan, orang yang menjelaskan, orang yang menyampaikan dalam bahasa Indonesia, nah kemudian yang dia itu menerapkannya itu juga tidak sama lagi, tergantung kepada situasinya. Kalau orang Jawa ya tentu dengan bahasa Jawanya, dengan supaya dia mengerti orang. Kalau orang Sunda dengan Sundanya, orang ini dengan ini itu cara-cara penyerapannya juga kan berbeda-beda itu. Ya contohnya misalnya orang ngajar sama anak SD begini caranya, orang ngajar SMA begini caranya, ngajar fakultas begini caranya. Yang diajarkan tuh sama-sama Al-Quran untuk diterapkan, tapi kondisinya beda-beda. Dengan orang Jawa begini penerapannya, dengan orang Sunda begini, dengan orang Medan begini, dengan orang Eropa begini, dengan orang Amerika begini, dengan orang Brasil lain-lain ini penerapannya tergantung situasi, kondisi, lingkungan, dan kepentingan. Kepentingannya apa? Kepentingannya apa? Nah ini para sahabat. Ya sehingga dengan demikian memang terjadi perbedaan itu di mana-mana. Dan itu kepastian yang tidak bisa dihindari. Walaupun satu Al-Qur'annya, satu hadisnya, dia akan berbeda-beda dalam penerapannya. Dan ini tergantung situasi, kondisi, tergantung daripada lingkungan, kepentingan, karena efektif. Nah masalahnya. Sehingga ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat. Jadi bukan dalam tatanan teori, bukan dalam tatanan terjemah, bukan dalam tatanan dalil berikutnya itu. Dalilnya sama, bisa jadi penerapannya berbeda. Nah ini, di sini kita harus mengerti. Ya apalagi seorang ulama harus mengerti betul itu. Karena kalau tidak mengerti ini, udah merasa paling benar, merasa kepentingannya dia, merasa wah macam-macam, akhirnya semau-maunya, akhirnya terjadinya adalah umat yang tidak bisa memahami secara utuh. Nah, kemudian umat akan menjadi terpecah belah begitu. Nah, ini tergantung daripada para ulamanya ini. Ya. Maka karena itu terjadilah yang namanya aliran-aliran ya dalam memahami, memaknai, menerapkan di lingkungan jamaahnya masing-masing. Karena itu dia ada aliran ini begini caranya, aliran begini menerapkannya gini, aliran ini memahaminya gini, aliran. Nah, itulah dia terjadi aliran-aliran. Jadi kita mengerti itu kenapa terjadi aliran-aliran di dalam keagamaan itu. Nah, para sahabat, dari aliran-aliran ini maka terjadilah tuh kekacauan itu. Ya, kekacauan. Nah, sebetulnya memang karena keterbatasan ya, keterbatasan ulama A, keterbatasan ulama B, keterbatasan ulama C, dan kita masing-masing punya keterbatasan. Jadi tidak akan utuh penuh itu. Udah belajarnya juga ke sumber wahyunya itu juga masih ada keterbatasan, udah perbedaan tafsir sebagainya.
Nah, kalau kita merasa bahwa kita lah paling sempurna, itu salah besar itu. Salah besar. Apalagi menuduh yang lain ahlul bid'ah. Itu salah besar itu. Salah besar. Ya kenapa? Karena memang akan terjadi seperti ini. Nah, sehingga dalam penerapannya harus memakai akhlak mulia. Seberapapun perbedaan tidak akan ada masalah. Kalau penerapannya itu mendahulukan akhlak mulia. Nah ini para sahabat, kalau akhlak mulia didahulukan dengan pemahaman, dengan bijaksana, dengan mengerti awal-awalnya itu, sehingga dia sangat bisa fleksibel, sangat bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Tapi kalau akhlak mulia tidak ada, nah inilah berbahaya para sahabat. Ya, makanya ulama-ulama yang tidak memiliki kemuliaan di akhlaknya, itu dalam dakwahnya akan jadi masalah itu bagi yang lain. Tapi kalau akhlak mulia dahulu diterapkan dalam diri para ulama ini, maka berapapun perbedaan tidak akan ada masalah. Karena ngerti persoalannya. Nah, yang jadi masalah adalah bila para ulama ya tidak menerapkan akhlak mulia dalam dirinya. Atau kita sebut juga yang menjadi masalah bila akhlak mulia tidak ada dalam diri para ulama. Jadi saya ulang lagi, yang menjadi masalah bila akhlak mulia tidak ada dalam diri para ulamanya. Ini yang jadi masalah. Ya udah ilmunya sudah cuman sedikit, udah akhlak mulianya tidak ada, umat mau diapain juga umat nggak ngerti. Nah, sementara akhlak mulia tidak ada dalam diri para ulama. Maka yang terjadi adalah para ulama memperebutkan jamaah jadinya. Bagaimana jamaah saya supaya banyak? Bagaimana supaya banyak ini saya menyalahkan yang lain? Bagaimana supaya ini? Akhirnya yang bermain di dalam jiwa para ulama itu nafsu dan kepentingan. Maka yang terjadi para ulama memperebutkan jamaah untuk kepentingan pribadi, kelompok, golongan, aliran, seringkali dengan cara-cara yang kurang elok. Misalnya mencela, memfitnah, menghujat, membid'ah-bid'ahkan. Jadi kayaknya kalau bid'ah itu kayak udah paling hebat itu. Jadi semuanya bid'ah, pokoknya semua. Jadi malah jadi dakwah induk itu bid'ah yang bid'ah sendiri nggak jelas. Kemudian mengkafirkan, menyesat-nyesatkan yang lain. Jadi begitu dakwahnya itu. Kalau akhlak itu tidak ada di dalam diri para ulama. Ya, jadi kalau tidak ada akhlak mulia di dalam diri para ulama, ya maka ya para ulama akan memperebutkan jamaah untuk kepentingan pribadi, kelompok, golongan, aliran, seringkali dengan cara mencela, memfitnah, menghujat, membid'ah-bid'ahkan. Yang paling populer itu membid'ah-bid'ahkan, itu paling populer itu. Apalagi menuduh ahlul bid'ah, waduh lebih kacau lagi tuh. Ya, mengkafirkan, menyesatkan dan sebagainya. Nah, bila ulamanya demikian, apa yang terjadi dengan umatnya dan agamanya secara keseluruhan? Nah, ini para sahabat, kita harus berpikir jelas ini. Bila para ulamanya demikian, apa yang terjadi dengan umatnya dan agamanya secara keseluruhan? Nah, karena itu menerapkan Al-Quran dengan akhlak mulia. Harus dengan akhlak mulia. Demikian pentingnya prioritas utama menerapkan akhlak mulia bagi para ulama. Nah, ini para sahabat, ya menerapkan Al-Quran harus dengan akhlak mulia. Dan pelajaran ini saat ini ya penting sekali untuk kita sosialisasikan. Kita kabarkan kepada para ulama kita. Ya cobalah akhlak mulia diterapkan dalam diri para ulama. Karena kalau diri para ulama sudah berakhlak mulia,
maka umat akan mengikutinya. Tapi kalau diri para ulama tidak menerapkan akhlak mulia, maka umatnya kacau balau dan jumlahnya besar. Nah ini para sahabat, mari kita sosialisasikan ya video ini, berikan kepada para ulama kita, tentunya para ulama kita. Nah tentu umat juga penting, ya tentu umat juga penting. Kita juga harus mengetahui. Kita menerapkan saja akhlak mulia dalam diri kita dan sosialisasikan ini kepada para ulama. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.